Perburuan tersangka kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti drama yang tak berkesudahan. Terbaru, KPK memperbarui daftar pencarian orang atau DPO Harun Masiku, setelah kasusnya kembali dibahas oleh politisi Gerindra Marwarar Sirait. Seriuskah KPK mengungkap kasus ini? Pembaruan data DPO Harun Masiku dikeluarkan KPK lewat surat bertanggal 5 Desember 2024. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto Jumat mengatakan, status DPO tersebut merupakan pembaruan atas DPO yang terbitkan KPK setelah Harun Masiku kabur dan berstatus buron pada 17 Januari 2020. Pada daftar pencarian orang tersebut, ada update terkait foto terbaru saudara KM maupun nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi secara rilis resminya nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan jurnalis untuk dapat disebarkan atau disampaikan ke masyarakat umum. Dalam DPO terbaru, disertakan 4 foto Harun Masiku. Hal ini berbeda dengan DPO versi Januari 2020 yang hanya menyertakan 1 foto. Selain itu disertakan pula ciri-ciri Harun Masiku, yakni memiliki tinggi badan 172 cm, rambut hitam, warna kulit sawo matang dan ciri-ciri khusus berkacamata, kurus, suara sengau, serta berlogat Toraja atau Bugis. Pembaruan data DPO tersebut hanya berselang sekitar sepekan setelah politisi Gerindra yang kini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait melontarkan sayembara berhadiah 8 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menangkap Harun Masiku. Meski buron sejak tahun 2020, sosok Harun Masiku terasa amat licin. KPK seakan kesulitan memburunya. Kasus Harun pun kerap kali muncul saat momen politis tertentu, seperti ketika politisi Gerindra Marwarar Sirait menggelar sayembara untuk menangkap Harun Masiku. Spekulasi ini mengemuka saat pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Juni 2024. Saat itu Hasto diperiksa penyidik Polda Metro Jaya atas laporan terkait dugaan penghasutan atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat berita bohong. Tak lama berselang, pada hari yang sama, KPK mengumumkan bahwa mereka akan memanggil Hasto sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku. Pemeriksaan Hasto ini menjadi yang ketiga kalinya setelah ia diperiksa pada Januari dan Februari 2020. Kala itu, PDIP menduga pemanggilan Hasto kali ini karena akan masuk Pilkada 2024. Isu Harun yang akan terus mengemuka pada momentum politik pun dilontarkan oleh mantan pegawai KPK Muhammad Praswat Nugraha. Ketua Indonesia Memanggil 57 Plus Institute dan mantan penyidik KPK tersebut yakin bahwa selama Harun belum tertangkap, isu ini hanya menjadi gimmick. Menurutnya, isu Harun yang terus mengemuka pada momentum politik akan membuat publik berkeyakinan bahwa Harun tak akan tertangkap karena seakan hanya menjadi tawar-menawar politik. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, menyaksikan keberanian KPK untuk benar-benar menangkap Harun Masiku, meski ada perkembangan terbaru terkait kasus ini. Yang publik pertanyakan, mengapa sampai sekarang belum dilakukan penangkapan? Apakah karena misalnya Harun Masiku berada di luar negeri kah? Atau seperti apa? Sehingga publik sebenarnya perlu tahu gitu ya, kebenaran informasi mengenai Harun Masiku ini. Harun Masiku ada di mana dan bagaimana upaya penangkapan dari KPK? Apa yang telah dilakukan oleh KPK? Ya, dan itu yang paling penting sebagai bentuk akuntabilitas kinerja KPK terhadap publik. Sejak dinyatakan buron pada 2020 lalu, hingga saat ini KPK belum bisa menangkap tersangka korupsi Harun Masiku. Pemeriksaan sejumlah saksi, barang bukti, hingga foto terbaru Masiku sudah dilakukan oleh KPK. Namun, hasilnya masih nihil. Kalau menurut sahabat Kompas, apakah KPK benar-benar kesulitan menangkap Masiku atau ada kendala lain?